persen. Oke, lihat ke papan tulis. Jadi hari ini kita akan belajar persen. Tahu kan persen itu apa? Persen itu adalah per 100. Yang udah pernah dipelajari kayaknya ya di kelas 4 ya. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah tentang operasi dari operasi hitung dari persen, yaitu yang pertama ada tambah atau penjumlahan dan pengurangan, atau di sini kita buat kurang gitu aja ya, jadi tambah dan kurang persen. Kemudian berikutnya adalah kali dan bagi persen. Dan terakhir kita akan bahas tentang soal cerita yang berkaitan dengan persen dalam kehidupan sehari-hari. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal. Di sini kita punya contoh yang pertama, yaitu tentang jumlah dan pengurangan persen. Sudah disiapkan soalnya, yaitu ada 15% ditambah 13% dikurang 21%. Nah, yang perlu diingat yang pertama kali ketika kita mau menjumlah dan mengurang persen, karena di sini semuanya sudah dalam bentuk persen, maka langsung saja dilakukan operasi hitungnya, langsung ditambah dan dikurang. Yang pertama kita lakukan adalah penjumlahan, 15 ditambah 13, 15 tambah 13%, berarti hasilnya adalah 28%. Selanjutnya dikurang dengan 21%. Kita tulis di sini ya, 21%. Nah, karena sudah sama-sama persen, udah kita lanjutkan saja. 28 dikurang 21%, hasilnya 7%. Mudah bukan? Ini sangat mudah sekali. Jadi saya harap sudah paham lah ya nomor 1. Berikutnya kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 ini kita sudah masuk ke perkalian persen. Dan nomor 3 masuk ke pembagian. Dua operasi hitung ini caranya sama. Yang pertama yang perlu diingat adalah ketika soalnya dalam bentuk seperti ini, ada pecahan juga ada persen, maka yang pertama yang harus diingat adalah kita ubah dulu bentuk persen ini menjadi pecahan agar lebih mudah mengerjakan. Oke, kita masukkan 3/4 dikali 12%-nya kita ubah menjadi pecahan, jadi 12/100. 3 kali 12 kita kalikan menjadi 36. 4/100 menjadi 400. Nah, sampai di sini kita sederhanakan. Kita coba dengan membaginya. Kita bagi dengan angka yang bisa membagi kedua-duanya, penyebut dan pembilang. Itu kita ambil angka 4 ya. Bagi 4/4, atas bawah dibagi 4. 36 dibagi 4 berapa hasilnya? 9. 400 bagi 4 hasilnya 100. Nah, sampai di sini bisa tidak dikecilkan lagi, sederhanakan lagi? Tidak bisa, ini sudah mentok ya. Nah, kita kembali lagi ke soal. Soal kita ini bentuknya pecahan dan persen. Jadi jawabannya bisa menggunakan dua bentuk. Mau jadikan pecahan boleh, persen atau persen pun juga boleh, tergantung jadi dari nanti soal yang diminta. Nah, kalau pecahannya kita sudah dapat segini. Kalau persen gimana, Ustazah? Yang persennya kita tinggal ubah saja. Ini sudah plus 100, berarti tinggal ubah menjadi 9%. Oke, mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 di sini kita punya soal 30% dibagi 2/3 sama dengan soal nomor 2. Kita buat dulu 30%, kemudian kita ubah. Kita ubah dulu biar nggak susah. 30%-nya kita ubah menjadi 30/100 dibagi 2/3. Masih ingat dengan pembagian pecahan syaratnya apa? Yang pertama adalah ubah tandanya menjadi perkalian. Jadi 30/100 dikali pecahan kedua dibalik, jadi 3/2. Sehingga kalau udah sampai di perkalian, kita lakukan seperti proses di nomor 2. 30 kali 3 berapa? 90. Kemudian
100 kali 2, 200. Nah, sampai di sini masih bisa tidak disederhanakan? Oh, bisa sekali, masih banyak ini ya. Nah, kita coba bagi dengan angka 2. Yang kecil dulu ya, kita pilih dengan 2. 90 bagi 2 berapa ya? Oke, benar, 45. Kemudian 200 bagi 2 hasilnya 100. Bisa lagi enggak ya ini? Masih bisa lagi. Kecilkan lagi. Kita bagi dengan 5. Sehingga 45 dibagi 5 hasilnya 9. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, sampai di sini bentuk pecahannya sudah selesai karena tidak bisa disederhanakan lagi. Berarti kita dapat 9/20. Lalu bagaimana dalam bentuk persennya? Bisa kita coba bentuk persen. Kita sudah punya ini. Nah, udah per 100 kan? Persen kan ini, tinggal diubah menjadi 45%. Jadi, untuk soal nomor 3, jawabannya bisa ada 2 versi. Yang pertama dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah 9/20. Sedangkan dalam bentuk persennya 45%. Mudah kan? Nah, kalau masih belum paham, ulang lagi videonya, dan kemudian nanti kalau masih juga nggak paham, bisa kontak sama Ustazah. Banyak ya. Oke, siap. Oke. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang soal cerita, dimana ini adalah tentang aplikasi soal cerita tentang persen yang berkaitan dengan persen dalam sehari-hari. Yang pertama kita bahas dulu soalnya, saya bacakan ya. Harga tas mula-mula Rp500.000 jika sebuah toko memberikan diskon sebesar 30% dari harga tas. Berapa rupiah diskon harga tas tersebut? Nah, kalau kita menjumpai soal seperti ini, kalau cerita, jangan lupa yang pertama yang dapat adalah kita buat kalian matematikanya, langkah-langkahnya. Yang pertama kita buat dulu diket atau diketahui. Apa saja yang diketahui? Yang pertama harga tas. Harga tas ya. Tasnya di sini kualitas ekspor, jadi agak mahal ya. Harganya 500.000. Terus yang kedua yang diketahui apa lagi? Yang kedua adalah diskon. Diskonnya di sini seperti yang kita lihat di mall-mall itu kan dalam bentuk persen ya, diskonnya 30%. Nah, berikutnya adalah ditanya. Yang ditanya apa atau yang diminta apa dari soal ini? Yang ditanya adalah harga diskonnya ya, rupiah, berapa rupiah harga tas diskon, harga tas tersebut. Berarti kita jawab adalah harga diskon. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk rupiah pastinya ya. Nah, bagaimana berikutnya untuk menjawab soal seperti ini? Ada satu kata kunci yang perlu kalian tahu. Di sini ada kata dari. Kalau dari itu, ketika kita masukkan dalam matematika, dari itu sama dengan kali. Nah, catat ya di sini ya. Dari sama dengan kali. Dari sama dengan kali. Oke, maka kita bisa menjawabnya. Jawab harga diskon sama dengan diskon atau persen diskon dikali harga tas. Sehingga berapa tadi persen diskonnya? Ya, 30%. Kali harga tas 500. Jangan lupa ubah dulu menjadi pecahan. 30/100 dikali 500.000. Ingat, kemarin perkalian pecahan dengan bilang bulat, maka yang dikalikan cukup pembilangnya saja. Sehingga 30 kali 500, 3 kali 5 dulu kita kalikan jadi 15. Hitung nolnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4,
456. Oke, dibagi 100. Kalau yang sudah pandai soal coret mencoret, boleh kita coret 2. Sama tinggal berapakah itu? 2, 3, 4. 15. Itu dulu 15, namanya 4. 2, 3, 4. Hitung dari belakang 3 langkah kasih titik. 1, 2, 3 titik. Baru bisa terbaca. Jadi harganya adalah 150.000. Jadi harga diskon tas adalah 150.000. Oke, mudah kan? Kita lanjut ke soal nomor 2 dari soal cerita. Saya bacakan dulu ya soalnya. Uang kas kelas 5 terkumpul 800.000. Masya Allah, banyak kali ya uang kasnya. Sebesar 400.000 dari uang kas tersebut disumbangkan untuk pesantren Tahfiz Batang. Berapa persen uang kas kelas 5 yang disumbangkan? Nah, kita pahami dulu dari soal cerita ini apa yang diminta dan apa saja yang diketahui. Jadi soal cerita ini pertanyaannya adalah berapa persen. Jadi dia meminta berapa persen dari uang yang ada yang disumbangkan tersebut. Yang pertama langkahnya adalah kita buat lagi kayak tadi, diikat. Apa saja yang diketahui? Uang, jumlah uang. Berapakah uangnya? 800.000. Berikutnya apa lagi yang diketahui? Uang yang disumbangkan. Disumbangkan itu sebesar 400.000. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya di sana atau yang diminta dari soal adalah persen dari uang kas, uang yang disumbangkan. Maaf, spidolnya habis. Uang yang disumbangkan. Kita jumlah tambah dulu di sini jumlah uang kas ya, lebih jelas. Nah, jadi di sini jumlah uangnya sudah ada, tapi yang ditanya adalah persennya, seberapa persen ya. Nah, lanjut kita jawab. Oke, jawab. Sebelum kita menjawab, gimana cara menjawabnya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, sebelum menjawab kita buat rumusnya dulu. Rumusnya adalah uang yang disumbangkan, ada jumlah uang yang disumbangkan ini yang ditanyakan ya, karena yang ditanyakan persen dari uang yang disumbangkan, berarti yang ditanya letak di atas sebagai pembilang, dibagi dengan jumlah uang kas, jumlah uang yang ada, kalikan dengan 100%, karena kita mau mencari persen. Ini rumusnya, ingat rumus, catat nanti ya, ditebelin, terus diingat. Setelah dapat rumusnya, kita masukkan angkanya. Ya. Jumlah uang disumbangkan berapa? 400.000. Oke. Dibagi dengan jumlah uang kas 800.000 dikali dengan 100%. Oke. Nah, seperti biasa perkalian pecahan, kita kalikan dulu.
400.000 kali 100, 4 kali 1 4. Kita lihat nolnya 1 2 3 4 5 6 7. Masukkan 1 2 3 4 5 6 7 dibagi 800.000. Ini berapa ya nolnya 7? Nah, biar bisa terbaca angkanya, hitung dari belakang 3 angka. 3 angka. 1 2 3 setitik. 1 2 3 setitik. Oke, klik. Ini persennya kita letakkan. Nah, biar cepat, biar mudah membaginya. Sama-sama punya nol kan? Hitung nolnya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Coret. Apa sih coret-coret itu? Coret-coret ini maksudnya dibagi, biar nggak banyak angkanya, maka nolnya kita abaikan. Tinggal berapa yang di sini? Tinggal 400 dibagi 8. Berapa angka 400 dibagi 8? 50. Masukkan persennya. Jadi persen uang yang disumbangkan adalah 50%. Mudah kan? Bisa dipahami? Insya Allah ya. Oke, alhamdulillah hari ini pembelajaran kita sudah selesai tentang persen. Jadi yang perlu diingat yang pertama yaitu untuk persen ketika ada penjualan dan pengurangan, kalau sudah bentuknya persen semua lanjut saja, nggak usah diubah kemanapun, langsung dikerjakan. Yang kedua, kalau bentuknya perkalian dan pembagian dan soalnya dalam bentuk berbagai bentuk pecahan, ada pecahan campuran dalam persen, maka yang dilakukan pertama kali adalah ubah persennya dalam bentuk pecahan. Kemudian hasilnya atau jawabannya bisa kalian ubah dalam bentuk persen boleh, atau pecahan, atau yang lainnya sesuai dengan permintaan soal. Kemudian perlu diingat kalau ada kata dari berarti adalah perkalian. Bisa dipahami? Oke, insyaallah ya. Nanti kalau masih ada yang belum paham, masih bingung, putar lagi videonya. Kalau masih bingung juga boleh langsung hubungi Ustazah. Oke, itu saja. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Setelah ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.